Masa lalu, jauh sebelum konsep negara modern terbentuk, wilayah yang kini disebut Indonesia telah menjadi pusat peradaban maritim dunia. Gugusan pulau yang luas ini dihuni oleh masyarakat pelaut ulung yang menguasai navigasi laut, membaca bintang, arus, dan angin muson. Letaknya yang strategis di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta diapit oleh benua Asia dan Australia, menjadikan Nusantara sebagai jalur utama perdagangan global. Kapal-kapal dari berbagai bangsa harus melewati wilayah ini untuk mencapai tujuan mereka. Pada abad ke-7, muncul kekuatan besar yang dikenal sebagai Kekaisaran Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim yang berbasis di Sumatera dan menguasai jalur perdagangan penting di Asia Tenggara. Sriwijaya menguasai Selat Malaka, jalur perdagangan paling vital di dunia saat itu. Setiap kapal dagang yang melintas harus berinteraksi dengan kekuasaan Sriwijaya, menjadikannya pusat ekonomi dan kontrol maritim saat itu. Kerajaan ini tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha Mahayana. Para pelajar dan biksu dari berbagai negara datang untuk belajar dan memperdalam ilmu agama. Catatan dari Aising atau Yijing pada abad ke-7 menyebut Sriwijaya sebagai pusat studi internasional. Ia tinggal di sana selama beberapa tahun untuk mempelajari bahasa Sanskerta sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Kekayaan Nusantara berasal dari rempah-rempah seperti cengkeh dan pala yang sangat berharga di pasar global. Di Eropa, rempah-rempah ini digunakan untuk pengawet makanan, obat, dan simbol status sosial. Bangsa Eropa berlomba-lomba mencarinya. Tokoh seperti Christopher Columbus dan Ferdinand Magellan melakukan ekspedisi besar, berlayar ribuan kilometer demi menemukan jalur menuju sumber rempah-rempah di timur. Setelah masa Sriwijaya, muncul kekuatan baru yang lebih besar, yaitu Kekaisaran Majapahit, yang berkembang di Jawa Timur pada abad ke-13 hingga ke-15. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, wilayah kekuasaan Majapahit meluas ke berbagai wilayah Nusantara melalui kekuatan militer dan diplomasi. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada menjadi simbol ambisi besar untuk menyatukan Nusantara di bawah satu kekuasaan politik dan budaya. Majapahit menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan luar negeri, termasuk Tiongkok dan India, menunjukkan pengaruhnya dalam jaringan politik internasional. Catatan dari Mahuan dalam buku Ying Yai Shenglan 1433 menggambarkan kemajuan perdagangan, kehidupan sosial, dan struktur masyarakat di Jawa dan wilayah Nusantara lainnya. Pelabuhan-pelabuhan seperti Tuban, Gresik, dan Palembang berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dengan aktivitas bongkar muat barang. Pedagang dari Arab, India, dan Cina datang membawa berbagai komoditas seperti kain, keramik, logam, dan menukarnya dengan hasil bumi Nusantara. Nusantara menjadi titik temu berbagai budaya dunia, menciptakan masyarakat yang multikultural dan terbuka terhadap pengaruh luar. Pengaruh India terlihat dalam seni, arsitektur, dan agama Hindu-Buddha, seperti pada candi-candi megah dan sistem kerajaan. Pengaruh Tiongkok terlihat dalam perdagangan, teknologi keramik, serta sistem administrasi dan hubungan diplomatik.
Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan secara damai, dibawa oleh para pedagang dan ulama dari Gujarat, Arab, dan Persia. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak berkembang pesat di wilayah pesisir, menggantikan dominasi kerajaan Hindu-Buddha. Kejayaan Nusantara yang kaya dan strategis menarik perhatian bangsa Eropa yang mulai melakukan ekspansi global. Bangsa seperti Portugal datang ke Nusantara pada abad ke-16 untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Kemudian Belanda melalui VOC berhasil memonopoli perdagangan dan secara bertahap menguasai wilayah Nusantara. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Nusantara dalam ekonomi global sebagai pusat distribusi komoditas bernilai tinggi. Sistem pelayaran Nusantara sangat maju, memanfaatkan angin muson untuk menentukan waktu perjalanan antar wilayah dan antar negara. Teknologi kapal seperti Jong Jawa memungkinkan pelayaran jarak jauh dengan kapasitas besar, bahkan mampu menyaingi kapal-kapal Eropa pada masanya. Nusantara memiliki sistem ekonomi yang kompleks, termasuk pasar lokal, perdagangan internasional, serta sistem pajak dan distribusi barang. Hubungan internasional yang luas menunjukkan bahwa Nusantara memiliki pengaruh politik yang kuat di kawasan Asia. Warisan kejayaan ini masih terasa hingga sekarang, terlihat dalam budaya, bahasa, jalur perdagangan, dan identitas maritim Indonesia. Nusantara bukan hanya wilayah biasa, melainkan pusat peradaban dunia yang pernah berjaya, menjadi penghubung antar bangsa dan memainkan peran penting dalam sejarah global. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang siapa kita hari ini. Dari jalur perdagangan kuno hingga kerajaan besar seperti Majapahit, Nusantara pernah menjadi pusat dunia. Kini, warisan itu ada di tangan kita untuk dijaga, dipelajari, dan mungkin untuk dihidupkan kembali